Sukarela. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi kita di channel YouTube Tibean, di studio YouTube Tibean, studio sederhana tapi penuh makna. Semoga hal ini bermanfaat atau akan bermanfaat untuk kita semua. Kali ini saya menghadirkan tim dari KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Gorontalo, yaitu sebagai ketuanya Pak Saprin Saipi. Assalamualaikum Pak Saprin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sehat. Ya, kemudian beliau juga hadir dengan Kepala Bidang isi siaran. Kepala Bidang Koordinator siaran. bidang ya. Koordinator Bidang Siaran. Siap. Ya. Assalamualaikum. Pak Riza. Riza. Panggilnya Riza. Panggil Riza. Iya. Ya, jadi alhamdulillah kita kedatangan tamu yang dengan apa ya? Sukarela. Jadi itulah penonton kehidupan kita. Kalau kita bersilaturahim, insya Allah semua dimudahkan ya Pak Saprin ya. Nah, jadi kenapa saya mengundang beliau-beliau ini di podcast saat ini? Karena sehubungan dengan adanya mutasi atau Migrasi ya? migrasi dari TV analog ke TV digital. TV digital. Iya. Nah, sehingga saya juga belum paham dan pasti juga teman-teman yang lagi menonton banyak juga yang belum paham karena ini satu hal yang baru, agar kita tidak mendapatkan informasi yang setengah-setengah dan itu informasi tidak pasti juga mungkin akan membawa kita ke dunia hoax. Maka oleh karena itu saya hadirkan beliau-beliau ini di studio ini. Nah, sebelum kita lanjut, ya saya doakan semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga dan tak kurang satu apapun, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin, ya taala, Rabbal Alamin. Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, saya sapa dulu Pak Saprin. Ini kira-kira apa sih nih TV digital atau analog? Kemudian ada yang namanya siaran digital, siaran analog. Ini apa sih sebenarnya? Sama tidak ya? Iya, iya. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dokter, Pak Ahmad Reja juga ini kebetulan saya ajak bersama di sini sebagai narasumber, sebagai koordinator bidang isi siaran. Teringat Pak Dokter bahwa dulu kita ada sama-sama di sini, di rumah ini atau bahkan di ruangan ini. Ruangan ini dulu sebagai, bahkan sampai hari ini sebagai ruang ide, ruang gagasan, ruang berpikir. Karena dulu ini kamar saya juga ini Mas. Tapi AC-nya saya tidak keluarkan, saya tidak turunkan, sehingga kita manfaatkan. Betul. Alhamdulillah hari ini Pak Iwan sudah memiliki studio sendiri. Ya, alhamdulillah. Dan saya sangat berbangga sekali. Dan hari ini juga kami mendapat kesempatan untuk kehormatan ini Pak Iwan. Iya. Pak Dokter untuk bisa hadir dan membagi informasi dengan seluruh teman-teman, seluruh masyarakat Gorontalo, Provinsi Gorontalo, bahwa kami dari KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. KPID ini Pak Iwan sebagai lembaga negara yang bersifat independen. Jadi kalau KPID itu ada, KPI itu ada di tingkat pusat yang namanya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Jadi KPI itu ada di tingkat pusat maupun ada di tingkat daerah. Nah, kalau di tingkat pusat KPI pusat dan di tingkat daerah di provinsi itu KPI daerah. Ya, KPI tapi daerah. KPI Untuk Komisi kabupaten Penyiaran. kota? Untuk kabupaten kota tidak diamanahkan oleh undang-undang. Ya. Jadi ini adalah buah dari amanah Undang-Undang 32 tahun 2002, Undang-Undang Penyiaran, yang memang tugas kita sangat besar, bahkan sangat berat, bisa dikatakan sangat besar. Sebagai representasi publik, mengawal publik dan mewakili publik dalam, khususnya dalam kepentingan penyiaran itu sendiri. Bagaimana publik terproteksi, terlindungi, kemudian terpenuhi hak-hak
untuk mendapatkan informasi, baik itu informasi yang benar maupun informasi yang berkualitas. Nah, hari ini Pak Dokter, betul sekali, kita juga berhadapan dengan sebuah, bisa dikatakan, tantangan besar bagi kita KPID di tengah-tengah ketika pemerintah telah menabuh atau telah mengetuk genderang untuk kita harus bermigrasi. Bermigrasi. Memang kalau kalau dibandingkan dengan negara lain, kita sangat terlambat. Oh gitu ya? Iya, sangat terlambat. Karena kalau dia berdasarkan kesepakatan internasional itu sudah dari tahun 2000-an gitu ya. Dari tahun 2000-an. Bahkan negara-negara Eropa 2010 sudah selesai migrasinya. Untuk negara-negara Jepang, kemudian Korea, itu sudah selesai di 2015 sudah selesai ASO-nya. Gitu. Istilahnya itu adalah analog switch off. Jadi kalau kita bermigrasi dari televisi analog ke televisi digital, itu kalau diistilahkan sebagai program pemerintah itu programnya adalah analog switch off. Jadi dimatikannya siaran analog, siaran televisi analog, dan berpindah ke siaran televisi digital. Jadi kita bermigrasi namanya. Kita berpindah. Nah, negara-negara ASEAN juga bahkan sudah selesai ASO-nya atau disingkat ASO ya. Itu tahun 2018 sudah selesai, 2019. Kita ini perintah undang-undang Cipta Kerja. Undang-undang Cipta Kerja itu memerintahkan sejak disahkan Undang-Undang Cipta Kerja tanggal 2 November tahun 2020, 2 tahun itu diamanahkan harus selesai ASO-nya. Maka kita akan berakhir di tanggal 2 November 2022. Artinya bahwa di tanggal 2 November itu kita tidak akan lagi menikmati siaran televisi analog yang sekarang ini gitu ya. Iya, itu Pak Iwan kalau ada televisi di rumah kemudian masih analog, itu tidak akan dapat siaran lagi. Kecuali TV kabel. Jadi kalau bicara tentang TV digital itu bukan TV satelit, bukan TV yang bermainstreamnya internet. Bukan TV yang berlangganan. Baik dia TV yang dari satelit maupun kabel gitu. Itu bukan. Jadi yang dimaksud dengan TV digital adalah TV terestrial. Yang Indonesia sudah 60 tahun, kita ini menikmati 60 tahun televisi terestrial ini dengan modulasi analog. Maka di tanggal 2 November itu sudah akan dimatikan. Untuk menuju ke sana, seluruh infrastruktur oleh pemerintah, oleh Kementerian Kominfo, itu mulai dipersiapkan dengan 3 tahapan. Dengan 3 tahapan persiapan, atau yang tahapan pertama itu pada tanggal 30 April sudah dimulai, pelan-pelan dimatikan. Jadi mestinya tanggal 30 April itu sudah siaran televisi analog itu dari 56 siaran, wilayah siaran, atau di 166 kota kabupaten di seluruh Indonesia sudah dimatikan, termasuk Gorontalo. Nah sekarang begini Pak Saprin, ini siaran itu bagaimana caranya kita mendapat siaran ini? Kan tadi tidak ada lagi lewat TV kabel. Enggak, bukan. Jadi yang kita maksud dengan televisi digital itu bukan televisi yang dengan mainstream menggunakan internet atau TV online, bukan. Bukan juga dengan TV kabel atau TV berlangganan yang selama ini kita nikmati, bukan itu yang dimaksud. Jadi dalam siaran televisi digital kita tetap menikmati TV kabel bagi yang berlangganan. Bagi yang menggunakan TV yang berlangganan dengan menggunakan satelit juga masih bisa menikmati siarannya. Yang dimaksud dengan TV digital, siaran analog itu adalah yang terestrial yang selama ini menggunakan pemancar. Yang menggunakan pemancar yang bersifat terestrial, itu akan dimatikan. Dan tidak akan menikmati siaran. Jadi siaran-siaran yang televisi swasta, televisi nasional, itu kita tidak akan nikmati lagi gitu. Nah, modulasinya bagaimana kita akan nikmati? Maka kita harus berpindah dengan menggunakan teknologi digital. Dengan menggunakan teknologi digital. Oleh pemerintah pusat itu dalam kerangka untuk mensukseskan ASO ini atau analog switch off itu dibagi dalam 3 tahap. Tahap pertama tanggal 30 April 2022 itu di 56 wilayah siaran, 166 kabupaten kota termasuk Gorontalo. Artinya Gorontalo masuk di tahap jadwal yang pertama 30 April. Nah, cuma karena berbagai kendala teknis ternyata itu baru diuji coba di 4 wilayah siaran
yang sudah dimatikan. Artinya mereka sudah tidak menerima siaran. Gorontalo masih diundur. Ya. Iya, karena masih ada banyak kesalahan karena infrastrukturnya belum siap. Berbagai komponen hal-hal yang variabel untuk menuju ke sana itu juga belum siap. Nanti kita bicara tentang itu. Nah, kemudian tahap kedua itu tanggal 25 Agustus. Iya, iya. Tanggal 25 Agustus itu akan dimatikan juga. Ada beberapa wilayah siaran yang wilayah kabupaten kota yang akan dimatikan. Dan kita terakhir tanggal 2 November. Secara nasional selesai semuanya. Selesai. Tidak ada. Televisi lama, Semuanya akan menikmati siaran digital. televisi lama tidak bisa dipakai. Iya. Pertanyaannya begini, bagaimana kalau Kak Iwan punya televisi yang bersifat analog yang tabung itu yang pakai tabung? Ya kan? Itu televisi itu tidak akan bisa menangkap siaran yang dipancarkan lewat digital. Iya, iya. Nah, lewat digital. Maka cara salah satunya adalah yang kita harus menyediakan alat penangkap siaran digital. Oh iya, iya. Bisa Iya, ditekan, alat ya. penangkap siaran digital yang dapat merubah siaran digital menjadi siaran analog sehingga kita dapat nikmati dengan menikmati siaran analog secara analog gitu. Iya, iya. Jadi namanya adalah STB, Iya, set top box. Itu harganya murah gitu ya. iya. Harga murah dan bisa didapatkan di mana saya bagi klasifikasi ekonomi yang kelasnya Kak Iwan. Ya, kayak orang. Oh, gitu. STB. Jadi harus menerima menyediakan STB. Kalau pengalaman kita kemarin Pak Riza berarti juga kalau khusus Gorontalo itu juga harus kita karena dilihat situasi Medan dan sebagainya itu harus ada antena. Kita pakai antena yang enggak terlalu ini yang UHF aja nggak apa-apa. Antena yang UHF. Nanti begini. Yang sederhana, antena yang Saya sederhana. potong. Ya. Nanti insya Allah kan ini kita termasuk dalam pilot project juga ya sebenarnya ya. Betul. Jadi kalau insya Allah pada saat bagaimana cara pemasangannya apa semua, Oh iya, iya. kita bisa uji cobakan di studio ini. Oh boleh, Kalau- boleh. Ya. Kalau Pak Sapri Boleh, maksudnya. boleh. Di beberapa tempat kita melakukan sosialisasi, Iya. dan kita bawa televisinya, Iya. kita bawa antenanya, Iya. Kenapa harus pakai antena, Kak Iwan? Kita bicara dulu tentang apa sih keuntungan daripada program ini. Artinya Iya. supaya masyarakat kita untuk mau tidak mau ini menjadi sebuah keniscayaan, menjadi sebuah mau tidak mau Kak Iwan, tetap kita harus dipaksa untuk Jangan sampai lagi ini masyarakat bilang, oh ini mungkin ada satu proyek yang Oh, enggak, iya kan? iya. Padahal ini Karena ini semata-mata adalah, untuk iya. kepentingan masyarakat. Iya, kepentingan masyarakat, kepentingan kita semua dan memang sudah eranya. Ya. Sudah memang eranya. Nah, uji coba untuk TV digital untuk di kita Indonesia itu di Piala Dunia akan datang ini. Jadi kita akan menikmati Piala Dunia dengan gratis. Nah, khusus untuk ini program televisi digital itu televisi yang tidak berbayar. Jadi tidak free to air namanya, yang tidak berbayar. Jadi Gorontalo hari ini itu sudah ada kurang lebih ada 20 channel siaran. Iya. Itu yang sebagian sudah bermigrasi. Sebagian sudah dengan disiarkan secara digital dan sebagian masih analog gitu kan. Karena kita masih tahap transisi nih. Iya. Nah, namanya program simulcast. Jadi program yang dilaksanakan secara secara bersamaan baik digital maupun analog. Nah, di Gorontalo ini saya jelaskan dulu tentang ini bahwa apa sih keuntungannya? Keuntungannya adalah bahwa kita semakin efisien dalam penggunaan yang namanya pita frekuensi gitu. Nah, kalau siaran analog itu menggunakan pita frekuensi yang cukup boros. Untuk pemancaran. Nah, kan kalau pita frekuensi siaran analog itu kurang lebih 700 lebarnya 700 MHz. Nah, dengan kita menggunakan bermigrasi ke televisi digital, maka akan terjadi efisiensi pita frekuensi. Iya. Nah, akan ada kelebihan pita frekuensi yang oleh pemerintah itu akan digunakan untuk kemanfaatan untuk yang lain. Apakah itu kepentingan kebencanaan, apakah itu kepentingan yang untuk mendorong broadband, untuk kepentingan mendorong percepatan internet. Sehingga yang hari ini kita masih 4G mungkin sudah pada 5G. Seperti itu kira-kira gambarannya. Jadi singkatnya adalah TV digital adalah TV yang ini TV berbayar yang bukan TV online, bukan TV yang berbasis internet, bukan TV yang berbasis menggunakan siaran satelit, dan bukan TV yang berlangganan. Nah, semua itu masih kita bisa nikmati kecuali yang
siaran terestrial. Nah, kalau di Gorontalo itu dengan terjadi efisiensi dulu Pak Kaiwan, satu stasiun satu frekuensi. Iya, betul, betul. Satu stasiun satu frekuensi, akhirnya jadi boros. Nah, hari ini itu tidak perlu masing-masing membangun infrastruktur kemudian dengan biaya yang mahal. Cukup kita menyewa penyiaran. Iya, Nah, iya. yang namanya multiplexing. Di Gorontalo itu ada 3 Kaiwan yang diberi hak untuk pemegang hak multiplex. Multiplex itu adalah membangun infrastruktur pemancaran digital, kemudian yang lain menyewa. Iya. Jadi tidak perlu lagi membangun pemancarnya, dia menyewa. Dia menyewa multiplex namanya, menyewa MUX. Nah, di Gorontalo itu ada 3, RCTI, kemudian Trans TV, dan TVRI ya. Gitu. Saya kira itu, Kaiwan. Oh iya. Oke. Sebenarnya saya masih bingung. Oh ya, bingung. Oke. Jadi Karena Kaiwan lah. ini persoalan ini barang Ya. baru. Saya Betul. saja bingung ya. Iya, betul. Saya saja bingung. Atau mungkin karena saya sudah lama tidak nonton televisi sampai saya bingung. Iya. Nah, Pak Reza, Siap. untuk proses siaran ini sampai di kita masyarakat, kan Bapak sebagai kepala bidang penyiaran ya. Ya, Isi siaran ya. isi siaran. Iya. Jadi kira-kira seperti apa siaran ini start dari atau gimana ya? Dari mana siaran itu? Dari siapa ya, kayak misalnya RCTI kan mereka punya studio. Ya. Ya. Nah, Stasiun namanya ya. Stasiun ya. Ya. Nah, kemudian itu pemancarannya seperti apa sehingga sampai pada Betul. saya modelnya sudah seperti apa? Kira-kira bagaimana itu, Pak Reza? Jadi sebenarnya kalau di bidang saya itu Pak, bidangnya pengawasan isi siaran. Oh, pengawasan. Oh iya Jadi iya. sebenarnya hampir sama sih Pak. Iya. Analog ke digital itu dia hampir sama. Cuman yang membedakan di sini adalah sudah yang dijelaskan tadi oleh ketua, Heeh. itu bagaimana proses migrasinya. Nah, jadi sebenarnya kalau di Kota Gorontalo ada 20 itu memang benar, tetapi karena di Gorontalo ini masih ada yang blank spot. Iya, iya. Akhirnya ada hanya beberapa siaran yang terdapat. Jadi kalau isi siaran hampir sama Pak, Iya. hampir sama isi Oh, siarannya gitu segala ya. macam itu hampir. Misalkan kalau kita sudah set up migrasi dari analog ke digital, Iya. mungkin di rumah Bapak atau di rumah saya gitu, kita langsung set up itu terjadi proses migrasi, Iya. itu sama tampilannya. Justru yang lebih bagus adalah tampilan dari migrasi analog ke digital ini lebih bagus Pak, lebih tidak ada semutnya. Jadi tidak ada lagi istilah kalau yang jauh dari pemancarnya agak banyak semut. Oh iya, sudah tidak ada kayak gitu Sudah- Pak. Jadi sama. Sama. Jauh dekat sama saja. Iya. Ya, Iya. seperti itu ya. Sebenarnya kualitas analog ke digital itu Pak, itu kualitas gambar itu beda. Iya, iya, iya. Jadi pertama mungkin dari segi analog, Iya. di analog itu kan kita masih kadang kita masih meng-set up nih antenanya harus kayak gimana, kemudian posisi Iya, antenanya betul, harus gimana. betul, Kalau di digital sudah tidak Pak. Digital cukup kita misalkan di sini kan jaringannya cukup Iya, iya. cukup bagus. Iya. Kemudian kita pasang TV digital, Digital. itu siaran udah dapat, kemudian view look like-nya tuh sudah bagus juga. Bagus ya. Iya, sudah bagus juga. Nah, sekarang kalau di tempat-tempat yang dulunya susah kita mendapatkan siaran, Iya. itu nantinya akan jadi seperti apa ketika kita beralih ke sistem digital ini, Pak? Nah, makanya Kominfo itu dia tidak bisa bekerja sama, dia tidak bisa bekerja dengan sendirinya, Pak. Butuh KPID, butuh pemerintah Iya, iya. untuk menyatukan visi misi di daerah masing-masing. Seperti misalnya satu kejadian, saya kasih contoh Pak. Waktu kita berkunjung di salah satu daerah di sini, Iya. di salah satu daerah di Bualemo, di Bualemo itu. Di Bualemo itu kita tuh Pak dapat di kotanya aja waktu set up migrasi dari analog ke digital ini di kota Pak. Iya. Itu 2 siaran aja. Itu 2 siaran. Kita ke Paguyaban itu tidak ada siaran. Artinya adalah KPID
itu dalam bentuk sosialisasi itu kita sudah maksimalkan. Tetapi yang perlu disatukan di sini adalah kolaborasi, Pak. Iya, iya. Kita nggak bisa terwujud di Gorontalo ini, nggak bisa terwujud kalau KPID ini, misalkan KPID Komisi 1, dia sudah kita sudah mensosialisasikan, kita sudah berbusa-busa, sudah berbusa-busa, Pak. Iya. Tetapi pemerintah tidak tidak menjemput hal tersebut. Makanya itu yang penting, Pak, kolaborasi untuk mewujudkan migrasi dari analog ke digital itu sangat penting, khususnya di Gorontalo. Kalau berbicara di kota mungkin nggak ada masalah, Pak, tapi di daerah yang lain, Pak, nah itu yang ditakutkan seperti itu. Jadi waktu di Boalemo dapatnya cuma 2 siaran. 2 siaran. Waktu pakai analog ya? Iya. Itu di rumah jabatan loh itu, Pak. Ya. Setelah di Paguyaman blank spot. Itu data dari Kominfo Boalemo. Tapi kalau dia akan bergeser atau bermigrasi ke digital, itu akan bagus ya. Di Limboto sama dengan di Paguyaman. Iya. Akan jadi seperti itu. Tetapi harus disupport sama jaringan, Pak. Iya. Ya, jaringan ketika mungkin di Boalemo atau di Limboto sama jaringannya dengan di kota. Iya. Untuk migrasi itu saya pastikan akan sama. Iya, kan ada tiga provider yang nanti ya diberikan kewenangan untuk membangun infrastruktur itu kan? Infrastruktur untuk migrasi. Iya, jadi sehingga mereka bertanggung jawab dengan membangun infrastruktur seperti itu. Ya, betul. Oke. Kan selama ini ya saya tahu bapak-bapak ini berdarah-darah dengan migrasi ini, karena tantangan di masyarakat itu pasti ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang pro, ada yang kontra, betul. Yang kontranya ini terkadang bukan karena apa, bukan karena ngeyel atau tidak, karena mungkin mereka belum terlalu memahami. Ya, kira-kira selama ini tantangan yang terjadi di masyarakat itu seperti apa? Mungkin Pak Sabrin atau Pak? Iya. Jadi tadi ada pertanyaan yang sempat tercecer tadi bahwa bagaimana sampai siaran ini akan sampai 4 orang gitu kan, sampai 4 orang. Nah, tentu kan kalau di lembaga penyiaran itu ada, kalau berdasarkan undang-undang itu ada 4, Pak Kaiwan. Ada lembaga penyiaran publik, dalam hal ini TVRI dan RRI. Ya. Kemudian lembaga penyiaran swasta, berarti televisi swasta maupun radio swasta, baik dia secara nasional maupun lokal gitu ya. Kemudian lembaga penyiaran berlangganan dan lembaga penyiaran komunitas, baik televisi komunitas maupun radio komunitas, termasuk juga lembaga penyiaran berlangganan, baik televisi berlangganan maupun radio berlangganan. Nah, yang kita maksud dengan TV digital ini atau emigrasi digital dalam hal khususnya ASO ini adalah siaran televisi digital atau siaran televisi analog yang oleh setiap stasiun pemancar, setiap stasiun baik secara nasional itu dipancarkan sampai ke lokal kita, diterima oleh stasiun pemancar di sini, sampai dikatakan sampai di Gorontalo. Bukan, secara umum semua. Baik dia televisi swasta termasuk TVRI itu memancarkan itu sampai ke di daerah-daerah gitu kan. Nah, oleh pemancar yang di stasiun lokal ini itu diterima oleh televisi kita secara analog. Kenapa? Karena dapat diterima karena siarannya masih dalam bentuk analog. Hari ini siaran pemancarannya itu diganti dengan digital. Sudah menggunakan teknologi digital. Mungkin kalau ini kita akan Pak Reza mungkin akan lebih jelas lagi dari sisi teknologinya. Yang pasti karena sudah disiarkan dengan menggunakan teknologi digital, karena televisi kita masih televisi analog, maka teknologi atau siaran yang dipancarkan secara digital itu kita tidak bisa tangkap. Maka mau tidak mau kita harus pertama mengganti televisi, itu dulu. Mengganti televisi dari televisi analog ke televisi digital. Wah, kalau mau ganti televisi berarti mahal, nggak perlu ganti televisi, kecuali televisi kita yang sudah digital, yang mungkin ada salah satu ada tools di dalamnya atau ada mode di dalamnya yang tertulis DVB-T, Digital Video Broadcasting Technology. Itu cukup diprogram aja langsung bisa menangkap siaran digital.
Kalau televisi kita di rumah masih televisi analog, Ya. mau tidak mau, kalau kita tidak ganti maka kita tidak bisa menangkap siaran. Karena yang dipancarkan itu dengan teknologi digital, gitu kan? Jadi kita cukup menghayal saja. Tidak bisa, saya tidak mendapat siaran di Iwan. Maka mau tidak mau kita harus butuh alat tambahan yang namanya set-top box. Nah, Iwan, ada pertanyaan menarik ini atau dari teman-teman. Apakah kita semua harus membeli TV alat ini yang namanya STB oleh pemerintah karena setiap masyarakat itu punya hak yang sama untuk mendapatkan informasi, maka di balik hak itu ada tanggung jawab, ada kewajiban. Maka menjadi sebuah kewajiban negara untuk memenuhi hak itu. Nah, terhadap pemenuhan kewajiban negara untuk pemenuhan itu termasuk untuk mendapatkan set-top box itu sendiri. Nah, khusus untuk kategori masyarakat miskin, kan ada juga masyarakat yang tidak mampu beli. Karena harga set-top box itu di pasaran itu kurang lebih sekitar bermain di 150 sampai 200-an. Bahkan ada yang sampai 300 tergantung kualitasnya. Nah, bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membeli, maka masyarakat itu akan kebagian set-top box gratis dari pemerintah. Oh iya. Nah, tapi dengan catatan di Gorontalo itu yang akan kebagian set-top box setengah mati itu mau bilang STB STB ini alat ini STB itu alat maksudnya. Nah, untuk mendapatkan itu bagi masyarakat miskin kuotanya atau alokasinya kurang lebih 48.776 kalau saya nggak salah ya. Jumlah kuota set-top box yang wajib disediakan oleh pemerintah melalui stasiun TV pemegang MUX. Yang 3 tadi. Iya, yang stasiun televisi pemegang MUX secara nasional. Yang mendapatkan hak sebagai pemegang multiplexing itu berkomitmen untuk membagi STB untuk masyarakat miskin. Nah, 48.000 kurang lebih yang akan dibagi di Gorontalo. Tapi dengan syarat adalah yang masuk dalam DTKS. Data terpadu kesejahteraan sosial, artinya yang kategori miskin ya. Kategori rumah tangga miskin maksudnya. Tapi kalau misalnya untuk informasi seperti ini ya. Studio ini saya siap untuk menampung jika ada yang tadi itu yang yang harus dibagikan oleh pemerintah itu, saya siap untuk ditaruh di sini. Untuk diletakkan di sini satu set televisinya, STB-nya. Dan kita akan uji coba maksudnya. Uji coba. Boleh. Nanti kalau demonstrasi boleh. Tapi Kak Iwan tidak akan dapat set-top box gratis tadi karena kelas. Saya tidak butuh. Nah, maksud saya begini. Saya ingin katakan kepada teman-teman pemirsa, teman-teman masyarakat bahwa Gorontalo ini akan teralokasikan untuk rumah tangga miskin 48.776 unit STB yang akan dibagi oleh lembaga-lembaga stasiun televisi yang sekarang itu dibagikan langsung ke rumah-rumah rumah tangga miskin. Pertanyaannya bagaimana dengan yang tidak masuk dalam kategori itu? Macam Pak Reza. Saya juga biar miskin, saya tidak mau menganggap miskin. Iya. Iya kan? Ya. Biasa. Jadi, kalau di yang ya. Nah, itu diharapkan untuk sesegera mungkin ingin mau bermigrasi harus menyediakan atau membeli itu ada tersedia di toko-toko juga ada, di toko online juga ada, harganya cukup bervariasi. Tapi dengan catatan set-top box harus bersertifikasi Kominfo. Harus ada merek Kominfo. Iya, bersertifikasi dan ada bagaimana ciri dia tersertifikat Kominfo itu ada logo Modi digital atau ada tertulis siap digital. Nah, itu artinya bisa dijamin kualitasnya dan bisa dijamin keamanan atau keamanan penggunaannya gitu. Tidak kaget-kaget kong setelah Kak Iwan Babli so kasih keluar duit 350 sampai di rumahnya ini boleh pakai nih. Ya. Kira-kira begitu gambarannya. Iya, makanya ya penonton ya, insya Allah jika nantinya kan tapi sudah ada yang mulai dipasang ya. Ya. Kemarin kita waktu beberapa kali turun sosialisasi sampai menjelaskan ke masyarakat, kemudian mendemonstrasikan bawa televisi, bawa antena di masyarakat, itu sudah banyak yang
beli bahkan secara sadar untuk berpindah karena kemarin saja siaran liga sepak bola itu secara langsung disiarkan oleh salah satu stasiun televisi yang sudah digital, yang sudah menggunakan modulasi digital. Jadi insya Allah penonton ya, insya Allah jika kita diberikan Allah umur yang panjang dan nantinya penonton ingin melihat seperti apa settingannya dan beliau-beliau ini bersedia untuk setting di tempat ini, nanti saya akan siarkan. Dan tidak pakai acak. Tadi Pak Reza bilang bahwa jadi kalau siaran televisi digital itu teknologinya kalau bukan 0-100. Artinya kalau nyana dapat siaran atau dapat siaran dengan 3 manfaat. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Canggih teknologi. Tanpa acak-acak. Nyana pakai acak-acak atau nyana dapat sama sekali siaran. Jadi sedikit ada sedikit kresek teknologinya langsung mati. Tadi yang menarik yang sampaikan Pak Reza di Bualemo kemarin, di Bualemo yang kemarin kita dapatkan cuma 2 channel siaran. Kemudian di Paguyaman itu nggak ada channel siaran. Jadi gini, kalau kita bicara tentang ASO berarti kita bicara 4 hal, Kak Iwan. Pertama adalah pembangunan infrastruktur. Jadi kalau sekarang ini dengan teknologi analog, pemancar-pemancar yang ada itu masih terfungsikan. Nah, ke depan kalau sudah ke digital, itu sudah menggunakan teknologi digital dan pemancar itu harus dengan memancarkan siaran digital. Maka itu perlu membangun infrastruktur yang baru. Alhamdulillah TVRI itu sudah ada di kota kan ada. Kemudian di Bualemo, di Paguyaman. Di Paguyaman itu melayani wilayah Bualemo dan sekitarnya. Kemudian Bone Bolango juga dilayani oleh MUX TVRI yang di kota. Kemudian Trans TV itu melayani sudah ada di Gorut, mereka sudah bangun infrastruktur di Gorut. Kemudian di Paguyaman juga mereka sudah bangun seperti itu. Nah, ini yang melayani wilayah-wilayah siaran yang ada di wilayah itu, gitu kan? Nah, cuma memang masih dengan kekuatan yang rendah, dengan kapasitas yang rendah. Macam contoh kalau di TVRI pemancar di TVRI di Paguyaman itu baru 200 watt runningnya. Ya kan? Sehingga belum bisa ke depan kita mendorong ini agar infrastruktur harus dibangun. RCTI juga seperti itu, yang pemegang MUX juga itu Bualemo masih sementara dibangun. Di RCTI itu kalau di kota itu ada di Kabupaten Gorontalo di mana itu? Di Radio Poliama ya. Di Radio Poliama. Nah, sehingga kalau untuk teman-teman yang ada di kota ingin sudah membeli set box kemudian men-setting televisinya ke digital, itu butuh antena. Kenapa? Karena masih melewati beberapa bangunan yang tinggi untuk bisa menangkap siaran digital yang ada di Poliama. Seperti itu kira-kira Kak Iwan. Maka infrastruktur itu kita berharap kerjasama pemerintah daerah juga harus turut bisa mendorong ini, menciptakan ini agar kita melewati fase migrasi ini betul-betul aman dan semuanya bisa menikmati siarannya secara digital. Ya, itu harapan kita kepada pemerintah. Nah, seperti kemarin, mohon maaf ya, dari Kominfo juga pernah ada satu kegiatan literasi digital. Literasi digital. Itu saya sempat 2 kali, kalau tidak salah, 2 kali jadi pemateri di situ. Jadi, tetapi kalau saya lihat dukungan dari pemangku kebijakan itu agak-agak kurang, sehingga saya tidak tahu apakah masih berlanjut sampai dengan sekarang atau tidak. Itu bagus sekali. Itu pemberian informasi ke masyarakat di setiap daerah, misalnya di kabupaten, di kota madya. Andai program itu masih ada, mungkin Bapak bisa jadi narasumber di sana. Jadi betul Kak Iwan, itulah yang tadi disampaikan oleh Pak Reza bahwa membangun kolaborasi antara seluruh stakeholder yang ada. Nah, KPID itu mencoba mendorong itu agar bahwa migrasi televisi digital maksudnya ya, sebagai bagian daripada transformasi digital ini adalah tugas dan tanggung jawab kita semua. Baik dia Kominfo, baik dia DPR, baik dia pemerintah, KPID dalam hal ini sebagai regulator penyiaran, kemudian masyarakat, berbagai komponen masyarakat, perguruan tinggi, LSM, Kak Iwan sebagai bagian juga komunitas podcast. Ini
harus mensosialisasikan ini. Kenapa? Karena juga kalau ke depan selain infrastruktur juga yang akan dibidangi oleh Pak Reza adalah konten penyiaran. Akan terjadi yang namanya peningkatan kualitas jumlah baik dari kualitas penyiaran maupun jumlah konten siaran. Kemudian kesiapan masyarakat juga kita harus siapkan. Ya. Jadi sebelum kita ke pengawasan tentang siaran, ini kan sekarang lagi membangun infrastruktur. Betul. Nah, apakah ada jaminan bahwa yang provider tadi yang punya kewenangan untuk membangun infrastruktur ini bisa melakukan pekerjaannya dengan baik? Nah, andai baik atau tidak, siapa yang mengawasi ini untuk memberikan satu reward atau punishment untuk mereka? Mau tidak mau karena ini sudah menjadi sebuah komitmen secara nasional, mau tidak mau per tanggal 2 November kita sudah harus selesai. Baik infrastruktur, baik kesiapan masyarakat, baik pendistribusian STB dalam hal ini kakak miskin, keluarga miskin, itu mau tidak mau harus sudah selesai. Harus selesai. Maka kita, KPID kemarin itu mencoba untuk terus mendorong lembaga-lembaga ini. Sosialisasi ke masyarakat, kemudian membangun, kemarin kita undang lembaga penyiaran ya, di Bualemo kita undang seluruh lembaga penyiaran. Kita diskusi bersama, kita cari masalahnya di mana. Memprihatinkan Kak Iwan, sampai hari ini pendistribusian STB untuk kakak miskin khususnya ini yang 48.000 itu belum sampai 1%. Baru 190 unit. Nah, sementara kita bekerja di limit waktu yang sangat sempit. Harusnya di sini kan harusnya ada yang mengawasi itu. Iya, ya sehingga itu betul yang Pak Riza bilang, Kominfo harus bekerja lebih keras lagi, kita mendorong itu dan alhamdulillah pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo, saya bersyukur bupatinya Pak Prof Nelson Pomalingo itu terpanggil dan berkomitmen untuk mengalokasikan sebagian anggaran APBD perubahan untuk mengalokasikan kurang lebih 10.000 unit set-top box bagi masyarakat miskin yang tidak kebagian STB. Ini saya jempol dan kami berharap pemerintah daerah, bupati kabupaten kota lain, wali kota termasuk juga, itu juga memiliki sense yang sama. Sense yang sama, kepedulian yang sama untuk mewujudkan kebijakan dalam bentuk mensukseskan program ini, Kak Iwan. Ya, dan nantinya yang jadi ujung tombaknya untuk Kabupaten Gorontalo ya Kominfo. Oh iya. Pak Sumanti harus, Pak Sumanti. Jangan, toh. Pak Sumanti itu sangat intens sekali berkomunikasi dengan kita. Luar biasa. Alhamdulillah. Kalau tidak saya undang Bapak Sumanti ke sini, Wah, beliau itu sangat respect sekali dan beliau sangat mempersiapkan segala sesuatunya, bekerja keras untuk bagaimana Kabupaten Gorontalo per tanggal 2 November nggak ada persoalan lagi tentang masalah digitalisasi ini. Oke, saya tantang KPID Gorontalo untuk Kabupaten Gorontalo karena saya ada di Kabupaten Gorontalo dan bagaimana Kabupaten Gorontalo bisa lebih cepat dari daerah-daerah yang lain. Insya Allah. Dan andai daerah-daerah lain ini juga sama-sama mencapai titik, maka tidak ada yang juara. Tidak ada yang juara satu. Semua pemenang. Ya kan? Nah, ini yang kita harapkan supaya tantangan ini Kak Iwan, saya kira patut disampaikan oleh KPID, tapi tantangan ini tidak akan mungkin terbangun, tidak akan mungkin sukses kalau seluruh lembaga yang tadi disampaikan oleh Pak Reza itu tidak bekerja sama, tidak membangun kekuatan yang sama untuk mensukses. Maka kita terus menyuarakan ini, kita menggunakan seluruh media, kita mensosialisasikan ini. Saya kira itu. Oke. Nah, tadi kita banyak bicara tentang infrastruktur, artinya alat-alatnya ya. Nah, juga regulasi. Nah, sekarang kualitas siaran itu seperti apa? Tadi fisiknya ya. Gambarnya, suaranya. Nah, sekarang isi dari siaran itu nantinya jadi akan seperti apa? Ya, jadi pada dasarnya di pengawasan isi siaran itu, Pak. Itu dia sudah diatur ya di Undang-Undang Nomor 32. Ya, bagaimana penyiaran itu kita dari KPID itu mengawal isi-isi siaran, baik itu lembaga penyiaran negara, kemudian swasta dan TV kabel itu kita sudah atur. Makanya sebenarnya dalam proses migrasi dari analog ke digital ini itu tidak ada sama sekali televisi itu tetap pada program-program siarannya,
tetapi mereka harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 terkait pengawasan isi siaran. Nah, seperti itu Pak sebenarnya. Ya, artinya jangan sampai nantinya dengan adanya televisi digital malah tidak terkontrol isi dari siaran itu. Oh, tidak. Minimal yang namanya SARA itu kita bisa Iya, SARA. hindari ya. Betul. Memang ini sudah tertuang Pak pada saat proses televisi analog juga kita sudah, jadi kita ini sebenarnya ke setiap ketua dan kami itu jalan ke beberapa tempat untuk sosialisasi migrasi dari analog ke digital. Kita juga sering mensosialisasikan tentang bagaimana kita menonton atau melaporkan siaran-siaran yang kurang adaptif atau yang kurang baik untuk kita tonton. Nah, makanya ada gagasan yang ketua Safrin itu bersama kami itu membicarakan tentang gagasan kami itu akan membuat sadar siar. Ya, ada membuat Gorontalo sadar siaran. Jadi itu kita manfaatkan atau kita berkolaborasi dengan adik-adik SMA, mahasiswa, kemudian masyarakat. Jadi ketika begitu ada siaran, bukan kita yang duluan dapat, tetapi masyarakat yang langsung melaporkan kayak gitu. Jadi minimal pengawasan juga dari masyarakat. Betul. Itu sebenarnya itu yang paling penting. Betul. Apalagi untuk menjaga mental anak-anak kita nanti. Yes, betul Pak. Ya kan? Jangan sampai ada isu-isu hoax yang mudah. Iya, betul. Seperti ya sekarang ini kan dengan adanya kebebasan di era digital ini, itu mudah saja orang misalnya ada kecelakaan, ya kan? Kecelakaan dengan mudah orang mengambil gambar, itu sebenarnya kan tidak bisa. Nah, kira-kira bagaimana dari KPID, kan itu termasuk siaran juga ya? Iya, betul. Termasuk siaran. Bagaimana menyikapi itu? Sementara ada hak-hak orang yang kita rampas, artinya hak untuk tidak dipublishkan. Ketika ada sekarang di KPI pusat, ketika ada kejadian-kejadian tersebut, kalau bukan gambarnya kita blur kan, nah itu kalau misalkan hal kekerasan Pak ya, misalkan pembunuhan, misalkan kasus-kasus intimidasi dan segala macam, pemukulan, nah itu diblurkan, itu tidak ada masalah. Nah, tetapi kalau itu bisa jadi masalah. Karena di sisi lain tema itu penting untuk masyarakat sebagai edukasi. Misalnya ada penangkapan, penggerebekan, ya. Itu kan edukasi untuk masyarakat, jangan seperti ini. Tetapi di sisi lain ada hak yang terampas. Iya, ada hak yang terampas. Iya kan? Iya, betul. Iya. Jadi mungkin dalam hal-hal begitu ya pengawasannya untuk siaran itu. Iya, betul. Sama kayak halnya yang waktu viral di di Liboto yang ada seseorang atau wanita yang melakukan joget di jalanan di TikTok gitu Pak. Oh iya. Itu kan sebenarnya itu bukan pihak mungkin yang menangkap atau pihak aparat baik ini kepolisian itu yang langsung tangkap dia, tidak. Tetapi suara-suara netizen di televisi, suara netizen di beberapa blog, misalkan di beberapa di sosial media. Nah, baru disikapin. Itu pun kalau Bapak lihat ya, kalau misalkan ditayangkan di TV itu kan yang diatur di Undang-Undang Nomor 32 ini yang pertama Pak kekerasan, kemudian kriminalitas, kemudian seks itu diatur Pak. Jadi semua ada aturannya bagaimana kita menayangkan hal-hal tersebut. Nah, tetapi karena ini tidak ada masalah, ya ini nggak ada masalah Pak, karena tidak mengandung kriminalitas, hanya sensasi aja, tetapi masyarakatnya nggak suka ya kayak gitu. Oke, ini ya penonton ya, ini satu perbincangan yang mantap ini penonton. Ini susah kita mendapatkan ini yang seperti ini. Satu lagi Bapak izin. Gimana? Doktrin yang paling cepat ditangkap sama kita manusia atau masyarakat adalah doktrin visual Pak. Iya, bukan betul. Doktrin kita membaca, bukan itu, tapi doktrin visual. Makanya
ketika kita berbicara terkait KPID, kalau birokrasi ini memahami fungsi dari KPID ini, Pak, mereka akan sangat membutuhkan KPID ini. Kenapa? Ya karena itu, Pak, konten doktrinisasi itu yang paling cepat adalah visual, Pak. Visual, Iya. betul. Apalagi sama kayak podcast sekarang, Pak. Bapak punya 6.000. Itu kan kalau misalkan menarik itu bisa menjadi doktrin atau ada apa motivasi, inspirasi di dalamnya, itu pasti akan. Ya, ada 1.000 saja yang nonton Iya. acara kita ini. Iya. Kalau kita kumpulkan di satu gedung, Betul. gedung besar itu kayaknya tidak cukup. Iya. Doktrin, Pak. Itu Dan doktrin. bagaimana besaran biaya sehingga ya penyampaian secara digital begini ini sangat-sangat penting. Iya, betul. Nah, idealnya yang seperti apa yang diharapkan sehingga masyarakat melalui tayangan ini, masyarakat tidak akan menolak apa yang direncanakan oleh pemerintah. Idealnya akan Iya. jadi seperti apa? Ya, jadi perwujudan KPID sebagai representasi publik itu mewakili mewakili masyarakat dalam hal penyiaran. Artinya Iya. bahwa masyarakat harus mendapatkan informasi selain benar juga berkualitas. Iya. Nah, media dalam hal ini yang sebagai sumber daripada penyiaran itu sendiri itu berfungsi sebagai yang pertama sebagai hiburan, ya, dalam konteks penyiaran ya sebagai Iya. hiburan, kemudian juga bersifat informasi, Iya. bersifat edukatif, sebagai kontrol sosial, Iya. sebagai kontrol sosial dan perangkat. Sehingga siaran itu diarahkan untuk lebih memperkuat nilai-nilai apakah itu nilai persatuan, nilai-nilai keagamaan, nilai integritas, nilai-nilai memperkokoh kesatuan kita, bahkan memperkokoh nilai-nilai religi yang ada dalam diri kita yang sekarang ini. Oleh karena itu penyiaran itu diarahkan dalam kerangka itu, maka pengawasan terhadap konten siaran itu penting. Karena bagaimana KPID untuk mewujudkan dan membangun mekanisme konten penyiaran atau melakukan pengawasan, apalagi dalam konteks TV digital atau sudah itu dengan terbukanya dengan kita sudah berada pada suasana migrasi digital atau suasana dengan TV digital, itu akan lebih membuka ruang konten-konten penyiaran yang semakin kreatif. Bahkan akan ada tumbuh-tumbuh lembaga-lembaga penyiaran yang baru. Kenapa? Karena sudah mudah sekali untuk membuat lembaga penyiaran, baik itu dia nasional maupun lokal. Kita tinggal menyewa MOOC saja langsung bikin lembaga penyiaran. Gitu? Iya, mudah sekali. Tinggal menyewa aja rumah-rumah produksi. Jadi akan terbuka peluang-peluang usaha yang ada baik di daerah maupun di tingkat nasional. Dan tidak menutup kemungkinan studio ini Bisa akan jadi saja, rumah produksi. iya, menjadi rumah produksi. Iya, Dan itu bisa bermitra dengan lembaga-lembaga penyiaran yang sudah ada, atau bisa dia menjadi sebagai lembaga penyiaran lokal. Nah, artinya bahwa pada fase migrasi digital ini atau pada transformasi digital, atau kita sudah berada menggunakan dengan televisi digital, itu berarti kita akan disuguhkan dengan konten-konten siaran yang cukup beragam dan cukup banyak. Maka kita juga harus melakukan pengawasan ini, karena masyarakat ada sebuah objek maupun subjek yang harus dilindungi haknya. Iya, betul. Mendapatkan informasi yang harus edukatif, informasi yang... Nah, maka Undang-Undang 32 itu telah mengamanahkan wewenang kita untuk bahwa KPID atau KPI berwenang untuk membuat yang namanya pedoman perilaku penyiaran. Nah, jadi pedoman perilaku penyiaran adalah rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar oleh lembaga penyiaran. Iya. Di sana ada nilai, di sana ada norma, di sana itu yang tadi Pak Reza bilang mengatur tentang seksualitas, tidak boleh merokok, bagaimana tampilan rokok itu yang ketika misalnya seseorang yang ingin mengiklankan rokok gitu kan, itu diatur semuanya di sana. Nah, nanti dibaca itu tebal sekali tuh Kaiwan. Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Jadi standar program untuk sebuah konten siaran yang tidak boleh dilanggar, tentang SARA, tentang bagaimana siaran itu tidak boleh melecehkan satu kelompok tertentu, tentang bahwa bagaimana siaran itu tidak harus menghargai sebuah korban pelecehan misalnya seperti itu, yang tadi sudah dijelaskan. Semuanya diatur gitu. Nah, ketika terjadi pelanggaran maka KPID bertindak, melakukan sanksi. Ada kategori-kategori sanksi yang kita bisa sesuai sampai dengan
diberhentikannya program siaran itu. Tingkat sanksi yang tertinggi yang dimiliki, kewenangan yang dimiliki oleh KPID dalam melakukan teguran. Dan sudah banyak lembaga penyiaran yang sudah diberikan sanksi. Tahun 2021 kemarin itu kurang lebih ada sekitar seratusan ya, lebih sanksi yang sudah diberikan kepada lembaga penyiaran. Jadi bisa saja sanksinya bukan cuma sekedar ditutupnya siaran itu atau rumah produksi itu, tapi bahkan bisa berefek pidana juga ya? Iya, itu sangat berefek. Sangat. Iya, sampai. Nah, itu diatur semua di Undang-Undang 32, kemudian yang diterjemahkan di Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Semuanya sudah diatur, dan maka oleh karena itu kita KPID selain dia melakukan pengawasan konten, kita juga melakukan pembinaan terhadap lembaga penyiaran. Biar terbangun visi yang sama, terbangun proses pemahaman yang sama untuk bagaimana menghadirkan konten siaran yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Iya, baik secara edukatif maupun secara dan kualitas. Aman ya. Iya. Ya. Oke, jadi dengan penjelasan panjang lebar dari Pak Saprin juga dari Pak Reza, alhamdulillah ya. Kita mendapatkan satu informasi, satu edukasi, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Siap. Jadi tujuan bergesernya atau bermigrasinya dari analog ke digital bukan cuma sekedar gambar, audio, bukan cuma audionya, visualnya, tetapi juga isi konten tersebut akan kita mendapatkan sesuatu yang baik, yang berkualitas dan aman untuk kita nikmati. Oke, terima kasih Pak Saprin. Siap. Pak Reza. Terima kasih, Pak. Atau Terima kasih. mungkin masih ada yang ingin disampaikan? Statement mungkin untuk bisa Closing statement? ya. Ya. Ya, kita ingin memanfaatkan, atau mungkin Pak Reza dulu silakan. Kalau Ya, saya, iya. saya dulu, Pak. Biasanya Ya. Pak. Ya. Ya, silakan. Kalau saya kita di KPID ini tidak bisa bekerja sendiri, Pak. Iya. Kita butuh kayak orang seperti Bapak Iya. yang mempunyai kreativitas untuk menciptakan informasi-informasi melalui podcast. Tetapi bagaimana proses siaran ini atau isi siaran ini itu bisa berjalan sukses atau terjalin dengan bagus di Gorontalo, yaitu dengan bagaimana supaya masyarakat turut serta memberikan informasi-informasi kepada kami. Bahwa konten siaran seperti ini yang sebenarnya yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Dan mari kita sama-sama juga mendukung proses migrasi dari analog ke digital ini, sehingga kita semua di masyarakat di Gorontalo itu bisa merasakan dengan baik. Seperti itu, Pak. Oke, mungkin dari Pak Saprin. Saya menghimbau agar kita segera berpindah ke TV digital dengan bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Oke, Pak Saprin, Pak Reza, terima kasih Siap, atas kehadiran Bapak berdua di studio ini, studio sederhana, dan semoga apa yang kita sampaikan kepada masyarakat, insya Allah ini menjadi alasan dari Allah untuk menurunkan berkah untuk Amin, kita, ya Rabbal juga alamin. kepada Iya. penonton yang mengambil hikmah dari Ruang- tontonan ini. Ruangannya sederhana tapi kualitas berpikirnya. Insya Allah, insya Allah. Oke, sekali lagi terima kasih, dan untuk pemirsa, penonton, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami bertiga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.